Saya Maria Veronica Marjuki. Saya dulu pergi ke dukun, paranormal, apapun semua saya lakukan supaya usaha saya lancar dan saya semakin kaya. Dan setiap apa kata dukun atau kata kepekong, semua itu saya jalankan. Setiap hari saya mengejar dukun, ya, karena saya kepengen saya punya usaha lebih maju lagi. Setelah saya memperkenalkan istri saya dengan kuasa kegelapan, dengan dukun-dukun itu, memang waktu itu bisnisnya seolah-olah diberkati. Dia tambah maju bisnisnya, tapi saya juga lihat dia mengalami banyak perubahan. Ya, dia menjadi sombong, dia menganggap sekarang dia lebih hebat dari saya. Waktu itu saya merasa penghasilan saya lebih besar daripada suami saya. Di situ saya timbul kesombongan. Saya merasakan kalau saya ribut dengan suami saya harus tunduk sama saya. Dia harus mengalah sama saya. Sering kali waktu itu kata-kata cerai diucapkan, ya, baik oleh saya maupun oleh dia. Benar-benar waktu itu walaupun secara materi diberkati, tapi tidak ada yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Nah, waktu itu saya ambisi. Lihat ada beberapa temen, dia buka usaha pabrik spray sama baju baby doll. Nah, waktu itu saya pikir saya mesin semua sama, mesin potong semua, ada semua alat-alatnya. Saya mulai bikin spray dengan baju baby doll. Tapi hasilnya semua nggak berhasil. Uangnya dari boneka itu saya alihin ke spray dengan baby doll. Akhirnya kan jadi keuangan itu jadinya tersendat-sendat. Nah, akhirnya kita pinjam uang di bank. Apa yang ada aset-aset kita pun saya juga ikut setuju untuk dijaminkan, ya, termasuk rumah, termasuk mobil, semuanya kita jaminkan, ya. Akhirnya usaha istri saya itu mengalami satu kebangkrutan, ya, dan kami terlibat utang yang menurut ukuran kami saat itu cukup besar, ya, jumlah miliaran, dan kami mulai dikejar-kejar yang namanya debt collector. Ya, hampir tiap hari mereka datang menteror kami, itu baik utang-utang kepada supplier maupun utang-utang kepada kartu kredit. Itu mulai terus-menerus tiap hari menteror kami. Sehingga saya merasakan yang waktu itu yang namanya hidup yang mencekam, ya. Saat itulah saya merasa ketakutan yang luar biasa. Bahkan waktu itu saya juga sempat berpikir untuk bunuh diri. Dan semua dukun-dukun yang saya andalkan itu gak ada satupun yang bisa menolong saya lagi. Karena saya merasakan hidup saya ini banyak dosa. Dan waktu itu saya ngomong sama hamba Tuhan, Debbie. Saya bilang, apa yang saya harus lakukan? Saya cerita sama dia. Saya dulu ke dukun, saya begini, saya cerita semuanya bahwa saya tuh percaya dengan kuasa kegelapan. Nah, waktu saya doa pelepasan, saya tuh mengalami saya muntah-muntah. Ya, saya nangis, saya jerit-jerit, sampai ingus udah jadi satu dengan air mata. Terus saya meraung-raung, muntah-muntah gitu ya, udah. Setelah saya udah doa pelepasan, saya merasa saya enteng, saya punya beban, saya punya beban ya, tapi saya merasa waduh, lepas banget. Itulah ya kalau saya lihat di firman Tuhan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Itu yang saya rasakan. Saya merasa kayak saya diberkatin sekali. Dan saat itulah saya merasakan yang namanya damai sejahtera yang luar biasa. Walaupun utang itu masih ada, ya. Tuhan menolong saya dengan hal-hal yang di luar pikiran saya, di luar nalar saya. Saya pikir itu adalah karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan. Melewati setiap masalah demi masalah, menghadapi utang-utang itu, kurang lebih 2,5 tahun itu. Beres, cuma 2,5 tahun. Saya sangat menyesal, ikut setan, ikut dukun, saya sangat menyesal. Semuanya itu sia-sia. Boleh bilang semua itu habis, nggak ada apa-apa saya. Sekarang ini saya merasakan damai sejahtera. Saya ikut Tuhan, saya kenal Tuhan gitu ya.
Tuhan itu segala-galanya di dalam kehidupan saya. Bagi kami sekarang adalah harta itu bukan segala-galanya. Memang benar sekali kebenaran firman Tuhan itu bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang. Tapi kalau kita cinta akan Tuhan, ya kita cinta akan kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan nanti akan berikan kita berkat yang luar biasa. Tanpa kita harus mengejar, tapi Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.